Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Chico. Dan ya, hari ini aku pengen bahas anime favorit musim ini coy. Ada beberapa anime, mungkin 8, 11 gitu kan aku nonton anime musim ini. Tapi hanya satu coy yang favoritku. Kebayang ya, aku musim kemarin itu aku ada beberapa anime favorit, tapi sekarang tuh cuma satu coy. Gila, ini anime apa sih musim sekarang itu nggak terlalu banyak sih. Makanya aku cuman ngefavoritin satu gitu kan. Tapi sebelum aku bahas anime favorit musim ini, aku pengen bahas dulu selera animeku kayak gimana. Jadi aku lebih suka romance coy daripada action-actionan kepala pusing. Aku lebih suka romance sebenarnya. Dan aku lebih suka anime yang ceritanya berat. Jadi kalau misalnya animenya terlalu ringan, aku pasti ngantuk, pasti bakal skip coy. Kalau misalnya ringan, setidaknya ada komedi yang wow gitu loh, yang hyperbola atau yang aku bikinnya tuh ngakak gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu aku bisa maklumi lah gitu, karena ada apa sih sisi beratnya gitu kan. Nah kalau misalnya anime tipe-tipe yang selera tipe-tipe berat tuh kayak gimana? Contohnya nih, aku contohin di anime favoritku sepanjang masa ya, yaitu ada dua coy. Yang ini benar-benar aku ingat ya. Yang pertama itu ada Kaguya, yang kedua itu Seishun Butayaro. Nah kalau misalnya kalian udah nonton dua ini, nah kalian bakal tahu tuh kalau seleraku itu anime berat, romance, tapi ngakak gitu kan. Kalau misalnya bisa dibuat ngakak gitu kan. Nah kalau misalnya dari Kaguya sendiri itu memang ceritanya itu nggak terlalu berat sebenarnya. Agak berat juga sih, cuman aku lebih sukanya itu karena romance ya cuy, karena romance seinen. Nah karena romance seinen ini itu bagus, yang apa sih namanya, punchline-nya tuh kena gitu loh, punchline-nya tuh kena. Tapi ini anime yang gak bagus untuk orang yang baru-baru nonton gitu. Kalau misalnya kayak kamu baru nonton setahun 2 tahun gitu kan, mungkin kamu gak bakal paham gitu apa lucunya Kaguya itu di mana gitu. Nah kalau misalnya kayak aku yang udah nonton anime 7 tahun, wah itu anime Kaguya itu suka banget aku. Karena memang joke-nya tuh keren-keren gitu kan. Nah sedangkan Seishun Butayaro itu dia itu memang ceritanya berat coy. Jadi kayak cerita penyakit remaja gitu kan. Nah itu ada segi sosialnya juga, masalah psikologi juga gitu kan. Genre psychological gitulah. Nah terus aku suka juga karena mereka itu bisa menempatkan joke sama serius itu di tempat yang seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya lagi joke-nya bagus. Kalau misalnya lagi serius, ya seriusnya dapet gitu kan. Nah itu aku suka tuh. Dan satu lagi itu ada genre seinennya juga gitu kan. Kalau misalnya di Seishun Butayaro, itu kan aku sukanya itu karena dia itu mereka itu bisa menempatkan Sakuta itu sebagai karakter yang sangat cool gitu. Bahkan pas ngejoke pun kayak kayak cool gitu. Nah kan kayak itu aku suka sih kan. Dan karena memang ada genre seinennya juga gitu kan. Nah gitu, kalau misalnya kalian pengen dapat gambaran kayak gimana anime favoritku. Nah balik lagi kita ke musim ini coy. Nah musim ini tuh anime yang kayak gitu tuh di mana gitu kan. Nah anime yang kayak gitu aku cuma nemu di satu anime coy, Fufu Ijo. Nah kebayangkan kalau misalnya kalian gak suka nonton Fufu Ijo atau belum nonton Fufu Ijo, aku saranin nonton karena ini tuh animenya itu lumayan berat, pace-nya cepat, dan kalau misalnya kalian baru nonton ini pasti suka gitu. Kalau misalnya kalian suka romance ya. Nah jadi kalau misalnya kalian nonton Fufu Ijo, ini aku jelasin ya kenapa aku suka banget dengan Fufu Ijo. Yang pertama itu grafisnya sendiri itu bagus kayak, walaupun kalau misalnya baru nonton itu kayak sakit mata karena rambutnya itu warna-warni coy. Cuman dari rambut warna-warni itu kita bisa dapat gambaran karakter itu sendiri. Misalnya kayak yang si main heroinnya itu rambut pink gitu kan. Kalau misalnya rambut pink itu ya dia tuh agak feminim, ceria gitu kan. Kalau misalnya si MC-nya itu rambutnya biru, jadi kita bisa kayak ngebedain gitu karakter gitu. Kalau misalnya kayak anime Saikano gitu kan. Anime Saikano itu kan rambutnya hitam semua gitu kan. Ada satu doang gitu yang rambut kuning. Nah itu kita nggak bisa ngebedain dari rambut. Jadi kita nggak bisa ngebedain personality mereka itu dari rambut gitu kan. Tapi memang digambar secara bagus gitu kan. Jadi memang gambarnya itu kayak dibedain banget gitu. Makanya kelihatan ciri khas dari sebuah karakter gitu. Nah kalau misalnya di Fufu Ijo ini memang dia itu lebih grafisnya itu banyak template, tapi warnanya yang warna rambutnya itu yang dibedain. Karena aku pernah dulu itu nonton anime, aku lupa animenya itu, dia itu rambutnya hitam semua, terus nggak ada mukanya itu template semua gitu. Wah itu susah cuy ngebedainnya. ini siapa itu susah gitu kan.
Nah, sedangkan di Fufu Ijo ini rambutnya itu warna-warni. Dan kalau misalnya kalian nonton No Game No Life ini biasa aja sebenarnya. Karena No Game No Life tuh bahkan latarnya pun itu warna pink coy, bayangkan. Jadi kayak bener-bener isekai gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka dengan anime-anime kayak gini tuh, dari grafis itu mungkin di awal-awal bakal sakit mata, tapi kalau misalnya udah episode 5, episode 6, kalian bakal terbiasa cuy. Dan terus alurnya sendiri itu pace-nya cepet. Jadi di episode 1 itu udah udah ada konflik gitu kan. Di episode 2 sama 5 itu udah mulai pembangunan konflik lagi gitu kan. Terus di episode 6 kemarin tuh episode 9 gitu kan, episode 9, episode 10 gitu kan. Itu mulai open war gitu. Nah, aku suka tuh yang anime harem, anime yang rebut-rebutan gitu kan. Itu kalau misalnya langsung war itu aku suka. Kayak Osana Najimi, kalau misalnya kalian gak suka gitu kan, aku malah suka banget karena dari awal itu udah open war mereka itu. Jadi kayak pace-nya cepet. Nah, jadi ya itu dah, makanya aku suka banget kalau misalnya anime yang pace-nya cepet. Kalau misalnya pace-nya ngelama-lamain kayak Kage no Jutsu no Kusha itu wah. Dah deh. skip. Nah, gitu. Itu dari alurnya sendiri ya. Nah, terus dari musiknya sendiri gitu kan. Kalau misalnya dari openingnya sih nggak terlalu berkesan ya. Tapi kalau dari ending itu kayak ngena banget gitu loh, karena itu kan di ceritanya itu kayak si hero-nya itu yang masih ragu-ragu sama perasaannya sendiri gitu kan. Wah, ini gila coy. Ini asik banget lah itu endingnya itu. Terus seiyunya sendiri itu cakep gitu kan. Nggak ada yang bermasalah gitu kan. Dari sound effect-nya juga bagus-bagus sih. Jadi ya itu kenapa kalau misalnya anime musim ini itu aku paling suka itu Fufu Ijo. Anime yang lain kayak gimana? Misalnya kayak Spy X Family gitu kan. Kalau Spy X Family itu anime season kedua ya. Jadi kalau misalnya season kedua itu kan kayak ya aku ngarepnya udah bagus karena memang season satunya udah bagus. Jadi season keduanya itu kalau misalnya nggak bagus tuh wah kecewa sih. Jadi itu udah wajar lah gitu kan. Dan itu juga bukan anime musim ini hitungannya kan, karena itu udah lanjutan. Kalau misalnya kayak Beast Tamer, terus apalagi ya ya anime musim ini lah ya, Aku Yaku gitu kan. Kalau Aku Yaku sendiri aku kecewa sih karena nggak sesuai ekspektasi kayak Otome Game. Kirain nggak bakal kayak Otome Game, ternyata nggak sebagus itu ternyata. Dan kalau misalnya Beast Tamer itu aku ngerasanya pace-nya lambat aja sih. Jadi ya menurutku memang Fufu Ijo the best lah. Memang Fufu Ijo the best. Oke, itu sekian aja untuk video kita kali ini. Ya kalau misalnya kalian anime musim ini anime favorit kalian apa gitu kan, silahkan komen aja. Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.